mengimani kitab MMLZ, dosa tak terampuni. Bapak Ibu Saudara, mengimani kitab MMLZ itu dosa tak terampuni. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, mau menyampaikan khotbah meluruskan, ya, apa yang selama ini diyakini oleh 90% gereja-gereja di luar sana yang selalu mengaku-ngaku jadi Kristen padahal bukan Kristen, ya. Saudara-saudara, MMLJ, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jika Anda mengimani, ya, mengimani apa yang ditulis di MMLJ, ya, tapi bukan nubuatan loh, ya, Anda berdosa yang tidak terampuni, ya. Itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 31-32, ya. Ditanya begini, Alkitab Perjanjian Baru itu baru ditulis setelah Yesus bangkit sampai nanti naik ke surga. Perhatikan Matius 17 ayat 9. Yesus berkata begini, penglihatan ini jangan kamu sampaikan atau jangan kamu beritakan sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Jadi Alkitab itu diawali penulisannya setelah Yesus naik ke surga, kurang lebih tahun 35. Yesus naik ke surga kan tahun 33, ya. Tahun 35 baru dimulai penulisan Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, orang-orang zaman Yesus pun mengimani Yesus sudah naik ke surga. Bukan Yesus manusia, Pak. Bukan. Lalu kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes masih menulis ayat-ayat waktu Yesus jadi manusia? Untuk referensi, supaya ketika kita membaca ayat-ayat Yesus sudah naik ke surga, mulai dari Kisah Rasul sampai kitab Wahyu, kita punya referensi, oh dulu Yesus pernah jadi manusia. Cilakanya adalah Anda mengimani bahwa Yesus harus tetap manusia. Kembali kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu melakukan dosa yang tidak diampuni. Itu penjelasan Alkitabiah, ya. Perjanjian Baru itu ditulis sejak tahun 35-an lah. Mungkin ya Yesus naik ke surga kan 33. Mungkin ya 34 gitu, 35 lah. 35 itu baru mulai ditulis. Lalu selesai kurang lebih tahun 70 Masehi. Ya, setelah Yesus benar-benar duduk di tahta surga. Karena Yesus naik ke surga nggak langsung duduk di tahta surga, tetapi masih berkarya memilih nabi-nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar di dalam Efesus 4 ayat 11. Lalu menurunkan kitab Wahyu. Ya, baru Yesus benar-benar duduk di tahta surga itu kurang lebih tahun 65 Masehi, ya. Ngopi dulu, ya. Kopi susu, susunya dicampur sama kopi, susunya tidak dipisah. Oke, jadi kalau Anda, ya, mengajarkan, mengimani dan mengajarkan Yesus tetap manusia, ini buktinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Salah satu contoh nih, ya. Anda membaca Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu hanya apa yang diperintahkan oleh Bapa.
Ayat ini Anda imani, ayat ini kamu kirim ke pendeta HTD. Ya tak ketawain. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya hanya menuruti perintah Bapa. Yohanes 14 ayat 31 kayaknya benar ya. Lalu ayat ini Anda imani, Yesus itu hanya melakukan perintah Bapa. MMLY. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Yesusnya masih ada nggak sekarang? Yesus yang melakukan perintah Bapa itu masih ada nggak sekarang? Ya nggak ada. Itu kan Yesus manusia. Lalu Anda imani ini, yaitu ayat ini Anda imani sampai kamu mati, maka Anda melakukan dosa yang tidak diampuni. Anda termasuk menghujat Roh Kudus. Yesus sekarang itu di surga sebagai Allah itu, sebagai Tuhan itu, sebagai yang maha kuasa, Alfa Omega. Berarti nggak melakukan perintah Bapaknya lagi? Ya enggak lah. Ayat itu hanya berlaku ketika Yesus jadi manusia. Contoh lain. Tar dulu ya. Contoh lain itu misalnya Yohanes 10 ayat 29. Bapa lebih besar dari siapapun. Lalu ayat 10. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu Anda pikir Yesus dan Bapa itu satu tujuan, satu pemikiran, gitu. Bapa itu lebih besar dari siapapun. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu apa sih? Satu roh itu kok. Bapa itu kan Allah. Aku dan Allah adalah satu roh. Satu roh dan satu nama, yaitu Yesus ya. Satu roh misalnya 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Satu roh ya. Allah dan Yesus itu satu nama. Yesus Kristus misalnya Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Tuhan, juru selamat, namanya sama, Yesus Kristus. Ya, Bapa lebih besar dari siapapun ya. Waktu Yesus jadi manusia tentu saja ya. Yesus sendiri berkata, aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Yohanes 16 ayat 26. Lagian Yohanes 15 ayat 26, Yesus itu menyuruh kepada Bapa untuk mengeluarkan Roh Kudus. Jadi yang lebih besar yang menyuruh apa yang disuruh? Yang disuruh ya. Jadi kalau Anda membaca Yohanes 10 ayat 29, jawabannya ada di Yohanes 15 ayat 26. Siapa yang menyuruh? Yesus. Yesus menyuruh kepada siapa? Kepada Bapa. Ya. Kalau Anda mau membandingkan lagi mana lebih besar Bapa dan Yesus, gitu. Selain Anda membaca Yohanes 15 ayat 26, Anda juga harus membaca Ibrani 1 ayat 8. Kata-katanya begini, kepada anak ia Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap seterusnya, tongkat kerajaanmu untuk selama-lamanya. Jadi Allah di surga berkata kepada Yesus yang anak yang manusia itu, tahtamu ya Allah untuk seterusnya. Jadi Allah di surga berkata kepada Yesus yang manusia, disebutnya tahtamu ya Allah. Karena Allah di surga dan Yesus yang di manusia namanya sama, Yesus. Ya. Jadi ayat-ayat MMLY tidak bisa kamu jadikan dasar keimanan kamu. Kamu melakukan dosa yang tidak terampuni. Bapa itu hanya muncul ketika Yesus jadi manusia, sebagai kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus. Baru itu klop. Ya. Kalau Anda ngotot Bapa itu jadi Allah, nggak ada satupun ayat yang mengatakan Bapa itu jadi Allah. Coba Yohanes 8 ayat 41. Bapa kami satu yaitu Allah. Kamu balik toh, Allah kami satu yaitu Bapa. Betul apa betul? Ya, Yesus berkata, kalau Allah itu Bapamu, Yohanes 8 ayat 42. Lalu kamu balik, kalau Bapa itu Allahmu. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi
Anda mengimani kitab MMLY itu dosa yang tak terampuni. Contoh nomor 3. Anda mengimani Matius 24 ayat 36 ya, yang menentukan hari kiamat itu cuman Bapa. Itu Anda imani dari bayek sampai tuwek sampai matek gitu. Ya kamu melakukan dosa yang tidak terampuni ya. Kalau kamu mengimani bahwa yang tahu hari kiamat itu cuman Bapa, waktu itu Yesus jadi manusia. Kamu harus link ayat ini ke Wahyu 20 ayat 11. Ternyata yang menentukan hari kiamat itu Yesus. Waktu itu kan Yesus jadi manusia ya. Yesus bilang cuman Bapa yang tahu. Setelah Yesus sebagai Allah naik ke surga, Yesus tahu, Yesus yang menentukan hari kiamat itu, ya. Jadi clear ya saudara ya. Jika Anda ngotot banget masih mengimani ayat-ayat MMLY kamu kirim ke HTD, saya ketawain tahu nggak? Saya ngingatin kalau kamu mengimani ayat ini, kamu salah waktu, Pak. Yesus sudah nggak jadi manusia, ya, timelinenya salah. Waktu Yesus jadi manusia benar, Yesus berkata bahwa apa yang kulakukan itu dari Bapa. Ya, aku ini hanya diutus oleh Bapa. Benar, diutus oleh Allah maksudnya. Aku berdoa kepada Bapa, Bapa itu Allah. Benar. Ketika Yesus jadi manusia, yang Anda tidak paham bahwa timeline itu, waktu yang Yesus manusia itu sudah nggak ada, Pak. Sudah lewat, sudah ketinggalan kereta. Kalau kamu masih memakai MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu melakukan dosa yang tidak terampuni lo, nggak main-main lo. Kamu menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus itu, ya. Very clear ya, ayat Alkitab sangat clear dan mudah sekali memahami, ya. Ya, tapi kalau kamu tegar tengkuk, kamu bidat ya silahkan saja, ya. Saya sudah ngasih tahu, ya, ya. Kalau kamu pakai ayat-ayat itu untuk keimananmu, kamu itu ketinggalan kereta, nggak tahu lah. Kamu itu masuk di zaman Flintstone dulu, ya, zaman batu, tak kasih tahu. Yesus manusia itu udah nggak ada kok. Para mukalab dengerin juga ya, Yesus manusia itu udah nggak ada. Jadi ketika kamu membahas Yesus menikah, Yesus makan minum tidur ya, tak ketawain tahu nggak? Tak ketawain kayak gitu. Sama dengan para romo-romo, para pendeta yang berkhotbah di atas mimbar. Yesus itu apa yang dilakukan oleh Yesus hanya apa yang disuruh Bapa. Yohanes 14 ayat 31 kenceng banget. Mikir pakai IQ paling rendah saja sudah ngerti. Ayat itu berlaku waktu Yesus jadi manusia. Benar apa benar? Ya, apa yang dilakukan Yesus itu hanya apa yang diperintahkan atau disuruh oleh Allah. Benar apa benar? Itu hanya terjadi waktu Yesus jadi manusia. Ya, pakai IQ paling rendah saja bisa paham loh. Ya. Ngerti? Mukalab pakai IQ paling rendah aja. Pakai IQ level paling rendah itu mudah sekali memahami bahwa ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu cuman diutus Allah. Yesus itu melakukan segala perintah itu hanya apa yang disuruh Allah. Pakai IQ paling rendahmu, para mukalab, para romo-romo kaleng-kaleng, para pendeta kaleng-kaleng. Pakai IQ-mu paling rendah. Bahwa ayat itu dari timeline waktunya sudah lewat. Yesus yang manusia yang mengatakan aku hanya melakukan perintah Bapa, itu sudah nggak ada. Kamu harus move on, bacalah kitab Wahyu. Oh, Yesus sudah Allah ya Pak sekarang. Lah iya. Lah kalau ayat itu kamu jadikan keimananmu dari bayek sampai matek, ya kamu masuk neraka. Pasti. Siapa yang hari ini masih mengandalkan ayat-ayat MMLY? Sebut saja Yohanes 10:30, Yohanes 10:29. Misalnya lagi tadi yang disebut Yohanes 14 ayat 31. Kemudian mana lagi? Matius 24 ayat 36. Yohanes 17 ayat 3. Apalagi?
Ya segala macam ya. Segala macam yang kamu masih mengimani ayat-ayat MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tak kasih kamu, sak kasih tahu ke kalian, kamu melakukan dosa yang tak terampuni, neraka kamu. Very clear? Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa, Allahu Ahad, Warabani, Allahu Akbar itu. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.